Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rudi Umar Susanto, Magister Pendidikan, dosen tetap di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 PGSD semester 1 dengan kode mata kuliah NUW 21004 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mahasiswa akan dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPMK meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. CPMK mata kuliah meliputi CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada tahap delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester beserta materi perkuliahan yang dapat diakses di e-Sorogan Unusa. Pada aspek interaction, pembelajaran menekankan komunikasi 2 arah. Di situ ada diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Sementara itu, aspek asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif. Model pembelajaran mengintegrasikan experiential learning dan project-based learning. Berikut ini dokumentasi pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia pada materi Ragam Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu, impian kalian terkabul, kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Nah, untuk memulai perkuliahan pada hari ini, silakan berdoa sejenak sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Oke, terima kasih. Kita memasuki pertemuan kedua terkait ragam bahasa. Ya, jadi kita kan mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertemuan kemarin terkait sejarah Bahasa Indonesia. Pertemuan yang kedua terkait ragam Bahasa Indonesia. Nah, seperti apa dan bagaimana ragam Bahasa Indonesia? Ya, kita belajar bersama. Ya, sehingga kita memiliki wawasan terkait ragam bahasa Indonesia. Oke, nah sebelum saya masuk lebih dalam, ya di sini ada 2 tampilan, ya 2 kuis, ya. Coba kalian amati 1 gambar terkait tulisan ini. Selamat pagi, Bapak atau Ibu. Perkenalkan, saya Rudi dari program studi PGSD. Yang pertama, ya. Yang kedua, hai bro, lagi ngapain? Ya. 2 percakapan yang tujuannya sama tetapi fokusnya berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah kedua kalimat tersebut benar? Gimana menurut kalian? Naila, gimana? Jawaban keduanya itu benar, namun pada tujuan konteksnya itu berbeda. Karena yang pertama di gambar sebelah kiri itu menunjukkan dia di kegiatan formal. Yang sebelah kanan itu gambarnya kegiatan informal. Oke. Ada lagi, Mbak, Mas? Ya. Yang gambar pertama sebelah kiri itu mungkin lebih ke arah formal ya, Pak. Yang gambar sebelah kanan itu lebih ke arah formal, sama temennya atau sama sahabat dekatnya. Oke. Kemudian mengapa penggunaan bahasanya berbeda? Nah, coba kalian berpikir, ya, kira-kira kenapa tujuannya berbeda?
Nah, nanti ketika kalian mengajar pun sama. Ada kalanya kalian berhadapan dengan murid ya, berhadapan dengan guru maupun dengan atasan. Nah, bagaimana cara kita untuk memosisikan diri kita dalam konteks pembelajaran tadi itu atau komunikasi. Nah, jawabannya ya tadi dua-duanya sudah benar terkait tujuan. Nah, tujuannya bagaimana, seperti apa? Nah, baru kalian bisa memetakan ini komunikasi atau ragam bahasanya sesuai apa enggak gitu. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu ragam bahasa itu banyak sekali ya. Satu, ada perspektif situasi. Situasinya apa? Resmi atau santai. Pilihannya mana? Ya, kalau resmi ya tadi itu yang pertama, kalau santai yang sebelahnya. Kemudian tujuannya. Nah, selain situasi, tujuannya pun harus kalian pahami ya. Apa yang ingin dicapai dari komunikasi itu? Mungkin dalam tanda kutip, saya ingin mengutarakan sesuatu pada teman kita, itu komunikasinya berbeda. Kita komunikasi dengan dosen, ya dengan orang yang lebih tinggi, itu juga berbeda. Istilah dalam Jawa itu ada tata kramanya, ada unggu-unggunya, ada ibaratnya tatanan kepada siapa kita berkomunikasi. Kemudian lawan bicara. Nah, tadi sempat kita singgung. Kita ke teman kita, teman sejawat kita, atau ke orang tua, atau ke guru, atau ke dosen, itu berbeda. Kemudian media. Salurannya medianya bagaimana? Mungkin kalian komunikasi ragam bahasanya menggunakan tulis atau lisan gitu. Yang terakhir lingkungan sosial. Nah, ini merupakan konsep ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu variasi penggunaan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan konteks komunikasi. Contoh, ya, Pak, saya ayam. Pernah nggak kalian mengucapkan seperti itu? Pak, saya ayam. Kalian beli makan di warung Tegal, warteg, Pak, saya ayam satu, ya tambahnya. Atau Pak, saya lele. Kalau diilustrasikan, Pak, saya ayam. Gitu ya. Nah, tapi yang komunikasi paham. Kalian dikasih nasi plus ayam. Pak, saya ayam bakar. Berarti saya ayam bakar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ragam bahasa bergantung dari aspek kelima ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke formal non formal. Nah, satu ada situasi, ada pedoman utama, ada ranah penggunaan dan visualisasinya. Di sini coba kita amati formal atau baku ya. Contoh resmi struktural ya, itu bisa bersifat sidang atau upacara. Kalau kalian komunikasi dalam konteks formal, otomatis harus komunikasinya resmi dan strukturnya jelas. Ya. Kemudian pedomannya kalau formal itu harus mengikuti KBBI gitu. Nanti kalian tugas akhir itu pasti dinilai di sini gitu ya. Kosakatanya sesuai apa enggak dan sebagainya. Kemudian institusi yang dituju. Nah, kalau formal itu biasanya skripsi, artikel atau tugas akhir yang diharapkan. Kalau yang non formal itu biasanya kalian di lingkungan komunitas kalian ngobrol, nongkrong gitu ya. Hai bro, ya. Hai guys, ya biasa gitu. Jadi komunikasi lebih santai. Nah, kemudian kalau yang non formal itu fleksibel, luas. Yang terakhir harus bisa dipahami oleh lingkungan sekitar karena non formal. Kalau formal itu harus ada tatanannya. Nah, contoh ini, jangan lupa ya tugasnya dikumpulin. Gitu. Kalau dalam konteks ya, konteks formal tidak boleh. Gitu. Oke, nah kemudian masuk ke baik dan benar. Tadi apa? Formal dan non formal. Sekarang baik dan benar ya. Baik itu belum tentu benar, benar itu belum tentu baik. Kalian harus bisa membedakan itu. Tetapi ada irisannya. Contoh, bahasa yang baik sesuai dengan situasi. Ya, kalau yang baik. Nah, ini kalau sesuai dengan situasi, kira-kira implementasinya dalam lingkup formal apa non formal?
formal atau non formal bisa, gitu ya. Penyesuaian lawan bicara bagaimana, kemudian bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian ada irisannya, penguasaan atau penguasa ya, kapan harus bergeser di antara keduanya. Ya, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Kadangkala baik itu belum tentu benar, benar itu belum tentu baik. Nah, itu kita bahas di pertemuan berikutnya terkait kohesi dan koherensi. Gitu. Ya, next. Kemudian bagaimana cara membentuk ragam bahasa? Satu, ada medianya, ada lawan bicaranya, ada lingkungan atau daerahnya, ya, ada bidangnya dan ada tujuannya. Ya, poin-poin ini ya menjadi satu kesatuan dalam konsep ragam bahasa. Ketika kita tidak bisa menggunakan salah satu ini, kemungkinan besar akan ada ketimpangan. Nah, oleh karena itu ragam bahasa bukanlah variasi acak, melainkan respon adaptif terkait 5 hal ini sehingga menjadi fungsi yang utuh. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, next ya. Ini ada satu video singkat ya. Makan, ayam, kunci, polisi. Dari dengerin ini aja, kita udah bisa tahu apa maksud dari kata-kata itu. Tapi coba sekarang kata-kata tadi diubah jadi kayak gini. Apakah ada yang ngerti? Sebenarnya kata-kata itu artinya sama aja, tapi pengucapannya aja yang beda. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih bahasa di dunia ini beda-beda banget macamnya? Dan kenapa juga sih kita harus gunain kata-kata buat bicara? Selamat datang ke dunia suara dan tanda yang kita kenal sebagai bahasa. Semua orang suka uang, tapi tentunya orang di Afrika nggak mau menerima uang kita karena nggak berlaku di sana. Nah, sama halnya dengan bahasa. Bisa dibilang bahasa adalah sebuah perjanjian yang harus disepakatin satu sama lain. Buat orang lain bisa ngerti kalau kita lapar dan ngajak makan. Harus ada kesepakatan kalau kegiatan masukin buah atau daging buat ngisi perut itu disebut dengan kata makan. Dan begitu juga untuk kata lainnya di seluruh dunia. Bahasa dibutuhin banget buat kita intinya berkomunikasi. Supaya orang lain bisa ngerti apa yang kita maksud melalui bunyi-bunyian yang kita sebut sebagai kata tadi. Bahasa juga kita pakai jadi alat nyalurin ekspresi. Dengan berbahasa, kita bisa nyeritain apa yang kita lihat atau apa yang hati kita sedang rasain secara lisan atau tulisan. Dan dari sanalah bahasa bisa ngelahirin berbagai karya bersejarah yang menceritakan asal-usul dunia dengan berbagai kisah. Dalam bentuk buku, syair, lagu, atau puisi. Dan bahkan lebih dari itu. Ilmu bahasa itu tidak lagi hanya bisa belajar bahasa kok. Jadi nggak bisa belajar bagaimana bersosialisasi, tapi harus juga belajar tadi sastranya, budayanya, secara linguistik dan sebagainya. Kenapa? Karena bahasa itu adalah produk budaya yang tidak terlepas dari konteksnya, tidak bisa terlepas dari konteks sosial politik budaya. Bahasa mulai ngalamin perkembangan pas suku-suku yang punya bahasa yang sama mulai berpencar dan bermigrasi. Jadi punya bahasa yang sama, mereka yang berpencar akhirnya jadi punya variasi di kosakata dan cara penyebutan katanya. Semua terpengaruh sama lingkungan dan cara hidup kelompok mereka yang beda-beda dan cara yang bikin mereka terisolasi satu sama lain. Makan, ayam, kunci, polisi. Oke, nah video singkat ini menunjukkan bahwa dalam konteks ragam bahasa itu berasal dari bahasa itu sendiri. Tadi kan diperlihatkan bahwa bahasa itu revolusinya sangat panjang. Nah, oleh karena itu mulai dari sana kita bisa menarik bagaimana bahasa itu dalam perspektif ragam bahasanya. Satu, ragam bahasa formal, ragam bahasa non formal, dan ragam bahasa informal. Gitu ya. Formal, non formal, dan informal. Kalau yang formal itu situasinya harus resmi, presentasi seperti ini, atau kalian nanti ketika ujian akhir ya itu menggunakan
bahasa resmi lah ya, nggak boleh lo gue n ya, nggak boleh gitu ya. Kalau yang ciri-cirinya harus baku ya. Contohnya berdasarkan hasil observasi lapangan yang saya gunakan, nah diawali seperti itu. Kalau yang non formal, situasinya santai, ya, namun harus sopan, gitu, ya, fleksibel. Sedangkan yang informal, ya, ini kaitan dengan keseharian kalian. Mungkin kalian komunikasi dengan teman sejawat, ya, ngobrol-ngobrol santai. Antara non formal dan informal ini hampir ada benang merahnya gitu. Jadi ada irisannya. Agak membingungkan antara ragam non formal dan informal. Intinya dua-duanya ini tidak terlalu baku. Itu saja. Oke, ya. Kemudian lisan dan tulis ragamnya ya. Di ragam lisan dan tulis ini medianya ya, media terkait lisan dan tulis. Pasti kalian pahami sendiri ya. Ya, bisa lisan itu ekspresi ya. Mungkin kalian ngobrol dengan teman kalian, padahal ngobrolnya itu setuju, tapi wajahnya itu cemberut ya. Kalian amati. Nah, itu ada kemungkinan yang bersangkutan itu tidak setuju dengan apa yang kalian sampaikan. Gitu. Kalau yang tulis ya ini pasti bisa terlihat tulisannya. Mungkin tulisannya itu mengungkapkan sesuatu. Minimal kalian pagi-pagi ya bangun pagi kalian WA teman kalian. Ternyata lupa kalian send ke dosen kalian. Ya, nanti mata kuliahnya apa? Jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan gitu. Ternyata kalian keliru ya, keliru send ya, ngirim ke dosen kalian. Nah, itu bahaya. Ketika kalian mengirimkan pesan itu harus lihat dulu. Ya, kalian harus amati dulu. Nah, kemudian baku dan tidak baku ini ya bisa kalian amati di KBBI ya. Tetapi saat ini kalian bisa menggunakan tool AI untuk mendeteksi ini. Ya, kalau kalian punya tulisan, masukkan ke Google Drive, kemudian kalian cari ada option itu bisa mendeteksi kata kerja yang tidak baku. Gitu di Google Drive ya, Google Dokumen. Kalian cari gitu ada. Ya, otomatis bisa terlihat. Kalian ingin mendeteksi dan sebagainya itu bisa ya. Oke. Kemudian etika berkomunikasi ya, etika berkomunikasi dengan dosen. Nah, ini yang perlu ya. Mohon maaf, rata-rata yang pernah saya alami itu ada mahasiswa komunikasinya itu Assalamualaikum Pak, hari ini bisa bimbingan gitu. Nah, padahal kan tidak seperti itu etikanya. Mungkin bisa bertanya dulu apakah hari ini Bapak ada waktu luang, kira-kira pukul berapa. Nah, karena apa? Karena manusia itu psikologinya tidak sama. Ada yang istilahnya moodnya, perasaannya itu di hari-hari tertentu enak, bagus. Ada di hari-hari tertentu ketika kalian ingin mengajak komunikasi, bimbingan dan sebagainya, janjian, itu malah bahaya. Gitu ya. Semoga kalian bisa mengamati ya seperti apa dan bagaimana lawan tutur kalian. Oke, nah ini persamaan pendidiknya. Nah, kita masuk ke game-nya. Oke, ini gamenya sekaligus untuk evaluasi. Bentar, silakan keluarkan gadget kalian. Bentar ya. Ini. Oke. Game Kit, kalian masuk Google, ketik Game Kit. Ya. Kemudian join ya. Kodenya 994185. Nah, ini kita mengevaluasi ya materi yang tadi itu. Oke. Coba ini sudah ada ya, sudah ada yang masuk ya, belum ya? Nah, Vivi sudah masuk ini kelihatan. Vivi, silakan masuk. Naila sudah, siapa itu juga. Nah, Ray, ya. Denny. Oke, Dita sudah masuk. Nah, Desi. Oke. Oke, nggak bisa di zoom karena belum saya ini
klik ini ya. Sebentar. Oke. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke, sudah ya? Oke, saya ya, ada 11 pemain. Oke. Nah, bentar. Oke, nah kalian menuju ke barat. Ya, ke barat, pokoknya lurus. Itu ada tenaga. Kalau kalian tenaganya habis harus jawab pertanyaan. Oke. Ayo, harus loncat dulu. Siapa? Ayo, lah ini sudah ada. Nah, kalau ada low energi, otomatis harus jawab pertanyaan. Ya, ini. Ya. Oke, ya, oke. Nah, kira-kira siapa yang juaranya? Ya, Jen. Ini siapa? Yo, ini King ya. Nama-nama ya, Naila nomor 3. Nah, oke, ya. Karena ini sudah selesai, saya tanya dulu, apa yang kalian dapatkan dari materi pada hari ini? Gak bisa loncat, oke ya. Ya, selain nggak bisa loncat, ya. Konteks, ya, ragam bahasa terkait konteks. Ada lagi, Mbak? Penggunaan bahasa, oke. Nah, jadi intinya ketika kita menggunakan ragam bahasa, kita harus tahu dulu siapa dan apa yang ingin kita utarakan, gitu ya. Oke, nah, tugas buat kalian ya. Silakan kalian cari ragam bahasa sehari-hari yang kalian lakukan, gitu ya. Formal dan non formal, itu saja. Formal dan non formal kalian tulis, kemudian besok atau pertemuan berikutnya kita bahas di sebelum materi dimulai, gitu. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup ya. Kalau cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa selalu bahagia, selalu bersyukur dalam situasi apapun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Oke. Sekian video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi S1 PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.